Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi mala'a quluba awliyaihi bimahabbatih wa ihtassa arwahahum bisyuhudi azamatih wa hayya'a asrarahum lihamli a'ba'i ma'rifatih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi, amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita muliakan Ketua Yayasan dan Ketua DKM Masjid Raya Jatimulya serta jajarannya, Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah sholat subuh dan majelis ilmu yang insyaallah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi mari kita awali kajian subuh kita dengan baca umil Quran suratul Fatihah ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi waswaji wa dzurriyyah khususan ila binata'ila Syekh Ibnu Ajibah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Insyaallah 30 menit ke depan saya menyampaikan materi kajian subuh. Insyaallah dilanjutkan dengan tanya jawab. Qala Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Athaillah As-Sakandari, idza alimta anna syaitan la yaghfulu anka fala taghful anta amman nasiyatuka biyadih. Kalau kamu tahu bahwa setan itu tidak pernah melupakan kita, karena dia selalu mengintai, mengincar dan membidik sasarannya adalah kita. Setan itu 24 jam enggak pernah lupa. Fala taghful, oleh karenanya kita juga enggak boleh lupa kepada Allah, di mana Allah Ta'ala itu memegang ubun-ubun kita. Wala taghful, dan janganlah lupa aman dari orang nasiyatuka biyadih, yang ubun-ubun kamu ada di tangannya, ada di kekuasaannya. Siapa? Yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita hidup di dunia ini, Pak, sekali. Kalau sampai kita sampai meninggal enggak ma'rifat, enggak kenal Allah, alangkah ruginya. Kalau kita di dunia saja enggak mengenal Allah, apalagi di akhirat. Makanya ketika ada sebagian orang yang begitu masuk kuburan, dia buta matanya. Dia bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa aku di akhirat ini buta, padahal dulu saya di dunia melihat. Dijawab oleh Allah, kadzalika atatka ayati fanasitaha. Begitulah kata Allah,
Ketika kamu di dunia pura-pura tuli, pura-pura buta untuk menerima ayat-ayat kekuasaanku, maka aku sekarang membutakan kamu. Nah itu Pak, Al-Quran itu petunjuk kita untuk di dunia ini. Karena di akhirat itu kita tinggal menikmati hasilnya. Kata Ibnu Athaillah, setan itu tidak pernah melupakan kita, maka kita pun jangan sampai pernah melupakan Allah gitu. Kita harus hadir ke hadirat Allah. Bapak sholat, Bapak ngaji, Bapak ibadah-ibadah yang lainnya, tujuannya adalah supaya kita masuk dalam pangkuan Allah, namanya hadratillah. Hadratillah itu di mana? Kan pertanyaannya begitu, Pak. Kehadiran kepangkuan Allah. Orang sholat hatinya tidak ke pangkuan Allah. Nah maka sholatnya itu kalau menurut ahli sufi ya enggak sah. Tapi ya secara fikih sah. Kalau dia punya wudhu, bajunya menutup aurat, bacaannya betul, secara fikih sah. Tapi secara pandangan tasawuf belum sah. Karena sholat itu biqadri ma hador, sesuai dengan kadar kehadiran kita terhadap kehadratillah. Bahkan ada yang mengatakan begini Pak, kalaupun Anda berada di dalam Ka'bah, kalau hatimu jauh dari Allah, kita belum berada di pangkuan Allah. Saya ulang sekali lagi, walaupun fisik kita ada di dalam Ka'bah, apalagi di Masjid Jatimulya, apalagi di Masjid Istiqlal, itu kita belum berada di hadratillah. Lah, kalau diperumpamakan hadratillah itu di suatu tempat, maka tempat itu dikelilingi oleh setan. Setiap kita mau masuk ke hadratillah, ketemu dengan setan. Setan selalu menjaganya. Fa idza ghalabahum ja'ahu syaiton yutawwilu alai muddatal fathi. Kalau kita mau mendekat hadratillah, kata setan, ngapain kamu ke sini? Kenapa kamu meninggalkan dunia kamu dan jabatan kamu dan kemuliaan kamu? Itu selalu dihalangi, Pak. Jadi kalau diumpamakan diwujudkan secara fisik itu, umpamanya masjid ini untuk masuk ke hadirat Allah, maka di sekelilingnya itu dijaga oleh setan. Bagaimana kita masuknya itu? Ya harus kerja keras, harus kerja keras. Karena jika tidak, kalah kita sama setan itu, Pak. Sementara kita bukan setan aja penghalangnya, ada nafsu kita. Ya pertama kita menghadapi setan aja dulu, Pak. Kata Allah, inna kaidas syaitoni kana dha'ifa, inna syaiton lakum aduwwun fattakhiduhu aduwa. Setan buat kamu adalah musuh, maka jadikan dia sebagai musuh, jangan dijadikan sebagai teman. Inna kaidas syaiton kana dha'ifa. Tetapi sesungguhnya tipu daya setan itu, penjagaan setan itu di hadratillah itu sebetulnya lemah. Kalau kita kalah sama setan berarti ya
kita lebih lemah dari setan. Karena Allah mengatakan inna kaidas syaiton kana dha'ifa, bahwa sesungguhnya tipu daya setan itu sesungguhnya lemah. Nah ini kita ini selama masih roh masih ada di dalam tubuh kita, ya kita selalu perang dengan setan ini, Pak. Setan akan menggunakan nafsu kita, karena nafsu kita itu lebih buruk daripada 70 setan, dan nafsu itu selalu berdekatan dengan kita. Inna a'daka aduwika nafsukal ladzi baina jambaika, musuhmu yang paling musuh itu adalah nafsumu yang selalu ada di sampingmu, gitu Pak. Tetapi kalau kita beriman dan bertawakal, bertakwa, maka setan itu tidak ada kekuasaan, tidak ada kemampuan untuk menipu daya kita kalau kita sudah punya jiwa beriman dan tawakal. Ini Al-Quran yang berbicara. Innahu laisa lahu sultan 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Bahwa sesungguhnya setan itu tidak punya kekuasaan, tidak punya kemampuan untuk menghadapi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Iman, tawakal, ini Pak, setan gak akan nembus. Itu Al-Quran. Kila asyaitonu kalbun, dikatakan, ini mensyarahin Ibnu Ajibah, setan itu diperumpamakan kambing. Dulu lagi waktu saya ngaji di pesantren, kiai saya itu bilang begini, Pak, kalau kamu mau ke masjid lalu di perjalanan kamu melewati rumah yang ada anjingnya yang sangat galak, bagaimana cara kamu supaya selamat dari gonggongan atau terkaman anjing itu? Ya kita mikir, kata kiai saya, datangin yang punya rumah. Karena setiap saya mau lewat, mau ke masjid atau mau ke pasar, mau aktivitas, pasti ngelewatin rumah yang di rumah itu ada anjing yang sangat galak, nggak diikat, dilepas sengaja. Maka cara supaya kita selamat dari anjing yang galak ini, caranya dengan mendatangi si pemilik anjing. Ya kalau dia muslim ya kita dengan sopan, assalamualaikum Pak, tolong anjing Bapak diikat, jangan dilepas karena saya terganggu. Kalau Bapak selalu berhadapan dengan anjing, kita mungkin belum sampai ke masjid, belum sampai ke pasar, belum sampai ke tempat aktivitas kita, perang dulu kita sama anjing. Bisa kalah kita, nggak jadi ke masjid, nggak jadi ke pasar, nggak jadi ngajar dan sebagainya. Maka cara untuk melawan anjing yang sangat galak ini, datangin yang punya. Yang punya setan siapa, Pak? Hah? Allah. Maka kita a'udzubillahi minasy, makanya bilangnya itu minta perlindungannya itu kepada Allah. Syaitoni. Ada orang namain orang Tony, tanya dari Al-Quran. Ini mohon maaf ini kalau ada yang namanya Tony, kan ada juga Fatoni, itu Pak, bagus Pak. Cuma Tony itu jangan dalil dari saya Tony. Nama saya dari Al-Quran. Mana? A'udzubillahi minasyaitonir. Mungkin Bapak Fatoni gitu Pak ya. Ya kalaupun Tony juga ya nggak apa-apa. Yang penting jangan sempalan dari yang tadi itu. Itu kita minta penjagaan dari Allah, Pak. Karena ketika kita mau masuk ke hadirat Allah itu
setan menjogrok terus di situ? Ya karena memang sudah diizinkan oleh Allah. Nah, kita lanjutkan. Summa dzakara hikmata wujudihi. Kemudian musannif menyebut apa hikmahnya Allah menciptakan setan. Ya kan kalau nggak ada kehendak Allah membuat setan, nggak ada tuh setan. Ini kata Ibnu Athaillah, ja'alahu laka aduwan liyahusuka ilaihi. Allah menjadikan setan sebagai musuh buat kamu, hikmahnya adalah supaya kamu senantiasa berlindung kepada Allah. Gambarannya begini, Pak. Kalau di lingkungan kita, katakan lingkungan tingkat RW, di situ dilepas beberapa ekor singa ya, atau harimau yang sangat lapar dan sangat galak. Lalu di situ juga di lingkungan RW itu disiapkan satpam. Kata Pak RW, ibu bapak yang mau keluar dari rumah bapak, mau aktivitas apapun, bapak harus dekat dengan satpam supaya tidak dimakan macan, dimakan harimau. Lah, dengan demikian Allah menciptakan setan itu adalah nikmatun azimah, nikmat yang agung. Adanya setan itu nikmat yang agung. Ini kajian tasawuf, Pak. Biasanya kan kajian tasawuf itu destruktif, bukan konstruktif gitu, Pak ya. Jadi kebalikannya kadang-kadang. Contoh begini, Pak. Saya haus. Apa obatnya haus? Adalah minuman segar atau es buah gitu, Pak ya. Maka kesimpulannya haus itu adalah minuman segar. Setan itu adalah nikmat yang agung. Sulit rasanya logika kita untuk menerima itu. Kalau kita jalannya salah, kok kenapa setan kok sebagai nikmat yang agung, lalu kita ngikutin setan, malah kita terjerumus ke neraka. Kalau yang kita cari atau yang kita ikuti setan. Padahal Allah menciptakan setan itu supaya kita selalu dekat dengan Allah. Jadi begini, Pak, manusia itu ada yang dekat dengan Allah, ada yang jauh dengan Allah. Katakanlah seperti kita jauh dengan Allah. Maka cara supaya kita dekat dengan Allah itu kita pahami betul bahwa kita punya musuh yang namanya setan yang selalu 24 jam siap menyesatkan kita, siap menjerumuskan kita ke neraka. Maka kita harus selalu dekat dengan Allah. Maka setan adalah merupakan nikmat yang agung. Maka haus itu adalah minuman yang sangat segar. Loh, kok haus kok dibilang minuman segar? Logika kita nggak masuk. Kalau haus itu ya nggak enak, apalagi bulan puasa di tengah siang bolong gitu, Pak ya, panas gitu, haus. Itu dibilang haus ini nikmat yang segar. Setan itu nikmat yang agung, kayak gitu, Pak. Maka haus yang sangat mencekik kita itu akan segar kalau ketemu minuman yang segar. Godaan setan itu yang begitu akan menjerumuskan kita, dia akan berubah menjadi nikmat yang agung karena kita lari kepada Allah. Jelas, Ibu, Bapak, jelas ya.
Itu. Maka hikmah Allah menciptakan setan itu supaya kita dekat dengan Allah. Maka ada lagi begini Pak, seandainya tidak ada setan, tidak ada nafsu, lalu apa usaha para kekasih Allah Ta'ala itu? Apa kekasih Allah Ta'ala itu? Kalau tidak ada setan, tidak ada nafsu. Karena kita ini hakikatnya dekat dengan Allah Pak. Nahnu aqrabu ilaihi min hablil, apa ayatnya tuh Pak? Ada yang hafal? Bahwa kami lebih dekat dari urat leher. Bahkan dalam salah satu keterangan lain, Allah Ta'ala itu lebih dekat dari hitam-hitam mata kita. Lalu supaya ada kelihatan usahanya menuju Allah, Allah ciptakan setan dan nafsu supaya kita ada jarak jauh. Itu kembalinya kepada tadi Pak ya, kembalinya. Kenapa haus itu dikatakan minuman seger? Itu. Kita ini hakikatnya sudah dekat dengan Allah. Kalau nggak ada setan, nggak ada nafsu, lalu apa usahamu? Gitu kira-kira Pak. Atau saya analogikan begini. Seandainya Allah itu menciptakan nasi langsung tanpa ada padi, tanpa ada sawah, tanpa ada penggilingan dan sebagainya, tiba-tiba di rumah kita ada nasi tinggal makan, bisa nggak bagi Allah? Bisa nggak? Kenapa tidak? Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Tapi kalau begitu, apa usaha para petani? Ini biar kelihatan petani itu ada kerjanya, dari nebar winih, kalau kata saya tuh Pak, nebar winih itu. Terus ditanam, ya kan, dikasih pupuk dan sebagainya. Itu di situ Allah akan menilai seseorang. Allah bisa kok menciptakan langsung nasi, nggak ada proses seperti itu. Allah pasti bisa supaya manusia itu jadi bertakwa semua. Bunuh aja setan semua, orang nggak ada nafsunya, itu berubah jadinya, kita jadi malah malaikat. Nah disinilah Pak, maka sesungguhnya kalau kita mengenal atas diri kita, maka dia yang mengenal Allah. Gitu. Jadi Allah menciptakan setan dan nafsu itu adalah sebagai nikmatun azimatun. Wa harraka 'alaika nafsal liyudima ikbaluka 'alaihi. Lalu Allah menggerakkan nafsumu supaya kamu selalu menghadap Allah. Kalau Allah ciptakan setan buat kamu supaya kamu selalu berlindung kepada Allah, sehingga dengan adanya setan kamu berada di titik kehadiran Allah. Di sini maksudnya tujuan Allah Ta'ala itu. Tapi kan orang kadang nggak begitu Pak. Begitu stres, dia bukan ke Allah menghadapnya. Kalau dia punya duit, pergi ke suatu tempat yang kalau masuk aja tiketnya itu ratusan juta, dia beli untuk kesenangan, padahal belum tentu senang. Karena kalau mencari kesenangan rohani Pak, jangan dengan dunia, bukan lawannya. Makanya dalam hikmah lainnya itu Ibnu Athaillah mengatakan, dunia ini bisa menampung badan kita. Benar nggak Pak? Pasti benar, karena kita bagian dari alam. Sekali lagi, dunia bisa menampung fisik kita, badan kita, tetapi dunia tidak bisa menampung rohani kita.
Apa dulu tuh kata-katanya Bung Karno apa? Silakan Anda penjarakan saya. Penjarakan saya secara fisik mungkin kamu bisa, tetapi secara mental, secara pemikiran kamu tidak akan bisa. Gitu. Lah, ketika rohani kita haus, lapar, Bapak cari dengan makanan. Bapak lagi stres umpamanya, lagi banyak pikiran pusing, terus obatnya duren apa tuh Pak? Montong ya, lontong apa montong? Ya, yang satunya Ibu tahu tuh, bisa sekilonya 400.000 itu. Kira-kira makin sehat apa makin sakit itu? Makin sakit Pak. Bisa kolesterol naik, ya kan, gula naik, ke jantung larinya. Kenapa? Rohani kita bukan ke situ Pak. Rohani kita bukan ke situ. Dulu ketika almarhum Gus Dur jadi presiden, banyak yang mengatakan Pak, saya dengar itu, Gus Dur itu jadi presiden Indonesia, kalau istilah baju kekecilan dia, kekecilan. Ya mungkin Bapak ada yang setuju, ada enggak. Ini kan ada yang bilang, saya bilang, kenapa Indonesia terlalu kecil buat pemikiran sehebat Gus Dur. Dunia alam semesta ini bisa menampung fisik kita, tetapi dunia alam semesta ini tidak mampu menampung rohani kita, karena rohani bukan bagian dunia. Rohani itu urusannya dengan Allah. Maka ketika lepas dengan jasad kita Pak, siapapun gak ada yang tahu, oh itu rohnya gentayangan, ya bukan itu. Rohani itu langsung di pangkuan Allah. Wa nafakhtu fihi min ruhi, ruhnya manusia itu bagian dari ruh aku, kata Allah. Nah, wa harraka alaihin nafsa, lalu Allah kasih kita nafsu Pak, supaya kita senantiasa menghadap Allah. Dengan setan kita selalu berlindung dengan Allah, maka kita selalu dekat dengan Allah. Ini untuk orang yang belum dekat dengan Allah. Kalau yang sudah dekat Pak, seperti para nabi, para wali, para aulia, mereka mengatakan begini Pak, apa sih setan itu? Kalau saya nggak ada perintah untuk minta pelindung dari setan, nggak perlu saya. Kenapa? Kalau saya haus, langsung yang saya cari minuman segar, selesai. Maka kehausan saya merupakan minuman segar. Kan ada orang udah haus, yang dia pegang, yang dia minum umpamanya bara. Itu tadi contohnya, ketika dia stres bukan malah mendekat kepada Allah lah gitu. Ada emang orang yang nggak terpengaruh dengan setan. Ya kalau orang selevel apalagi Nabi Pak. Sayyidina Umar itu kalau lewat di satu gang, kemudian setan mau lewat gang itu balik lagi, setan takut dia. Ya Sayyidina Umar. Jangankan sahabat, wali-wali aja setan udah nggak ini. Tetap walaupun ini tetap menggoda, tapi udah nggak mempan. Karena sudah karakter Pak. Kalau orang sudah dekat dengan Allah, maka karakter dia ketika haus pasti mendekat Allah. Sehingga api itu saya nggak kenal api. Kalau kita begitu haus, kadang yang kita deketin api. Kenapa? Karena kita belum dekat dengan Allah. Ya bingung-bingung lah Bapak, saya juga kurang bingung. Ya pokoknya begitulah kalau ngaji. Ini syarah hikam nih Pak, Iqodul Himam nih Pak. Gitu Pak. Jadi nafsu itu tadi kembali ke petani tadi Pak. Walhasil, kesimpulannya,
annan nafsa wasyaiton wad dunya wan nas qawati'u liman qata'u bihit thoriq. Kesimpulannya, nafsu, setan, dunia dan manusia, mereka itu adalah pemutus kita dengan Allah, pemutus kita dengan Allah. Ada nafsu, ada setan, ada dunia, ada manusia, untuk menembus kehadirat Allah. Makanya Pak, orang kalau sudah nikmat di pangkuan Allah, maka dunia ini gak ada apa-apanya. Jadi kalau Bapak menginginkan di dunia ini pengen merasakan nikmatnya surga, itu ketika kita sudah berada di hadratillah. Di mana hadratillah itu dilingkungin tadi, nafsu, setan, dunia dan manusia. Wan nafsu as'abu minasyaiton, justru nafsu yang lebih sulit menghadapinya, Pak. Li'annahu aduwwun muttasilun, karena nafsu itu musuh yang nempel. Wa anta bihi syafiqun, sementara kamu sangat menyayangi sama badan kita ini. Fahiya akbahu min sab'ina syaitonan fi qat'it thoriq. Nafsu itu lebih buruk daripada 70 setan ketika kita menempuh mau mendekat Allah. Jadi kalau umpamanya kita umpamakan hadratillah itu di tempat ini, maka di sini ada setan 70, nafsu 1. Itu masih parahan nafsu. Gitu kan, setan itu sebetulnya ngompor-ngomporin aja, Pak. Makanya kalau kita sudah dekat dengan Allah, sudah tawakal, sudah beriman, ya kan? Maka ya setan itu, ada yang mengatakan wali itu saya nggak perlu lagi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kenapa? Ya karena seperti tadi, kalau saya haus pasti yang saya cari minuman. Ini ada api, apain api? Gitu. Siapa tuh api? Kira-kira begitu kan? Gitu. Ya. Wa dzakara Ibnul Qastalani an Ahmad bin Sahal rahimahullah annahu qala a'da'uka arba'atun. Nih Pak, biar kita makin jelas bahwa di dalam diri kita ini manusia itu sangat kompleks. Kata Ibnu Qastalani, musuh kamu itu ada 4. Awaluha ad-dunya, yang pertama dunia. Wasilahuha liqaul khalqi, senjatanya bertemu makhluk Allah, bertemu manusia. Dunia, maka untuk menjebaknya setan ini kita bertemu dengan manusia. Wasijnuha al-khalwah, sementara penjaranya adalah menyepi. Khalwah itu menyendiri, khalwah itu bersemedi bersama Allah. Gitu Pak. Kenapa dunia itu dilambangkan dengan bertemu manusia? Kan setiap kita dapat rizki, dapat transaksi apapun harus bertemu dengan manusia. Berpolitik Bapak, maka cari manusia, cari suara manusia. Musuh kita dunia, senjatanya atau perangkapnya gitu loh Pak, perangkapnya bertemu manusia. Bapak pengen kaya, bagaimana caranya? Kudu ketemu manusia kan?
oh saya punya ini transaksi biar ini gitu kan. Ketemu manusia. Sijnuha al-khalwah, untuk memenjarakan dunia itu dengan khalwah. Ya kalau kita di tempat semedi gitu kan, nggak lagi melihat orang berlomba-lomba dalam mencari kekayaan, berlomba-lomba dalam mencari jabatan. Ya tapi kalau kita pengen kaya nggak ketemu manusia nggak akan sampai, Pak. Dalam sejak Nabi Adam nggak pernah Allah ngasih emas dari langit gedebluk gitu kan, nggak pernah, melalui manusia. Ayo coba Bapak punya kontrakan banyak, nggak ada orang, nggak menghasilkan uang kan. Nah ini satu, dunia musuh kita. Wasani al-hawa, yang kedua musuh kita itu adalah hawa, keinginan. Wasilahuha al-kalam, perangkapnya adalah berbicara. Di dalam dunia bisnis, dalam dunia apa, justru modal pertama. Bapak bikin sekolah biar banyak, ya kan, harus banyakin orang, harus banyakin bicara. Tuh, apalagi produk kita malam-malam manggil orang yang banyak bicaranya. Namanya apa, Pak? Apa namanya? Yang suka kayak Maria Teguh, apa namanya? Maria Teguh. Motivator. Iya kan? Lah motivator banyak bicara, Pak. Sekali ngomong aja bisa jutaan. Tapi justru di sini, ya ini kajian tasawuf soalnya, Pak ya. Kita lanjut dulu. Udah bel ini. Yang ketiga, untuk dipenjarakannya adalah asumtu diem. Yang ketiga musuh kita adalah setan, perangkapnya adalah senjatanya lapar. Kenyang Pak, kenyang. Jadi kalau kita kenyang itu apapun bisa terjadi, gampang marah, gitu kan. Wasijnuhu alju, dan untuk memenjarakan adalah lapar. Dan yang keempat adalah nafsu, perangkapnya adalah tidur katanya. Sementara penjaranya adalah bangun malam, tahajud.